warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita sedang berada di Sarai Bebek. Kewirausahaan Islami untuk mewawancara ibu selaku pendiri dari Sarai Bebek ini. Sebelumnya kita kenalin aku sama aku Indah, aku dan teman-teman yang kameramen Ainun gitu ya. Nah sebelumnya kita sudah kenalan, sekarang kita pengen tahu ibu itu siapa dan gimana ceritanya bisa mendirikan Sarai Bebek. Oke, lalu ya, selamat datang sebelumnya ya di bakery yang namanya Sarai Bebek. Ya, saya adalah Ibu Fetri Widianti, owner dan founder dari Sarai Bebek, sebuah bakery. Posisinya ada di Kota Bandung, ya spesialisasi roti gandum. Tapi spesifiknya roti gandum pengen roti grade. Ya, adanya di Kota Bandung dan kita udah berdiri sejak 2022, jadi 22 tahun. Sekarang 2024, 2 tahun kita ada 3 cabang di Kota Bandung, yaitu di sini, ini di Pahlawan sebagai sentra kitchen juga. Kemudian ada di Jalan Dago dan ada di kompleks Setelah Sarimol, mungkin yang dekat dengan kampus di sana justru ya. Cuman karena kantor saya di sini ya, jadi di sini gitu. Terus gimana awalnya ya pendidikan? Jadi mulainya itu sebenarnya di 2020, tapi waktu itu saya mulai di rumah, belum ada toko. Kan 2020 tuh apa namanya pandemi ya, COVID kan, jadi semua orang PPKM ya waktu itu dirumahkan. Termasuk saya, background saya adalah seorang dokter. Sebagai dokter umum, saya dokter praktek, saya punya klinik. Waktu itu di 2020 itu tepat 15 tahun saya praktek. Kemudian ketika 2020 saya putuskan untuk hentikan dulu praktek karena waktu itu mau melahirkan, ceritanya anak bungsu dan pandemi ya, awal pandemi itu bulan Maret kan, baru masuk ke Indonesia juga ya rasanya. Dan saya dapat pasien terduga COVID itu mahasiswa yang pulang ya dari Singapura, dia kuliah di Singapura pulang. Terus karena kondisi hamil bisa juga, waktu itu bapak bilang udahlah cuti dulu, sehingga ya sudah kita di rumah. Tapi kan saya tidak bekerja, bapak juga kan bapak wirausaha juga, tapi waktu itu di semua harus berhenti, orang Alfamart sebenarnya. Terus kita tidak punya penghasilan, kami bukan pegawai, nggak ada yang gaji ya. Akhirnya kita buka usaha di rumah. Satu produk waktu itu donat gandum ya, tapi sudah dikasih brand gitu Sarai. Awalnya masih Sarai donat karena produknya donat ya. Dibuat secara open PO, mungkin tahulah sekarang juga ya, by WA open PO, besok dikirim, open PO besok dikirim. Orang-orang komplek, perumahan, ke teman-teman dokter saya banyak yang kena karantina, keluar 14 kali karantina, gantian dia keluar teman lagi 14 kali, akhirnya pada kesimpulan lagi. Kenapa saya pilih donat? Karena donat orang dewasa, orang menyenangkan gitu ya, untuk ngasih menyenangkan, untuk kayak gitu ya, hampers itu murah dan mudah gitu, sehingga si usaha donat yang di rumah itu menjadi ramai gitu. Enak dan buatkan juga Instagram Sarai Donat. Orang-orang yang tadinya teman-teman saja, kemudian menjadi orang-orang yang bukan teman yang mendapatkan rekomendasi awalnya seperti itu. Itu berjalan sampai 2 tahun. Karena ya saya bikin di rumah itu 2 tahun.
2022 itu saya pikir di 2021 akhir saya udah rekrut satu pegawai kalau sudah tidak Banyak yang banyak sekali. Jadi kurir itu ibaratnya depan rumah saya tuh kurir kalau jam 8 sudah pada datangan. Satu kurir bisa membawa 5 alamat. Itu udah mana minusnya ini ya. Lama-lama sudah tak mampu, saya HR tanya lah. Ya karyawan saya kan sekarang kan masih ada, memang saya dibantu sama HR 1, HR 2. Nah pas sudah ada satu karyawan saya buka ojek online. Nah jadi pesan online lewat aplikasi. Nah tambah situ tambah rame, sedikit-sedikit si Mang teh ngepel. Jadi dari belakang tuh dapur belakang depan karyawan saya bilang udahlah buka aja gitu, buka. Capek kita bolak-balik satu hari, ya ada obrolan terus dibuka, bikin aja ntar rasa kecil ternyata itu rame. Tapi itu sudah mulai ada roti Bandungnya yang ini, tapi belum sebanyak itu, ada beberapa lah. Dari si donat itu yang awalnya. Kenapa memilih donat kan? Ya, kenapa memilih gandum? Kan donatnya ada donat kentang, ini ada donat madu, donat susu, donat segala macam. Pasti ini donat gandum. Sehingga saya ingin yang inovasi baru. Sudah gitu, selain itu waktu zaman COVID itu orang-orang tuh udah mulai memperhatikan kesehatannya. Kan dulu yang beli suplemen teh di Shopee itu orang beli vitamin C, vitamin D, dan makanan pun mereka ingin yang sehat. Nah dimasukkanlah gandum bahwa itu lebih tinggi serat sehingga cocok untuk diet dan lain sebagainya. Jadi pas ya momennya. Kemudian makanan yang saya ceritakan juga berprinsip ada sehingga tepat marketnya dan cepat berkembang. Tadi kan seperti skillnya sama ibu, kalau dulu namanya Sarai Donat dan sekarang Sarai Bake gitu ya. Terus kenapa kira-kira kenapa ibu memilih nama Sarai gitu? Ada apa filosofi dari kata Sarai? Oh iya, Sarai berasal dari bahasa Sunda ya, artinya bagus. Ya kalau kita tuh orang Bandung, orang Sunda paham ya, tapi yang misalkan yang dari Jakarta, oh saya kira itu Korea, saya kira itu itu sarang ya, saya bilang ini sarang atau saya pikir bahasa Prancis dan lain sebagainya juga. Itu artinya baik-baik, dia bagus dan berasal dari bahasa Sunda. Apa dipilih? Ya karena saya tuh ingin yang baik-baik untuk karyawan saya, untuk keluarga saya, untuk diri saya, untuk konsumen semuanya. Semua harus mendapatkan yang terbaik. Ingin prinsipnya seperti itu kan, nama adalah doa. Mungkin tadi kan ibu udah jelasin gitu bahwa perjalanan dari Sarah ini tentu tidak mudah gitu, dari yang awalnya hanya usaha rumahan dan sekarang udah menjadi beberapa cabang gitu. Nah mungkin apa sih buat tantangan yang telah ibu hadapi gitu selama berjalannya Sarah ini? Pasti tantangan ya. Tantangan dalam menjalankan dari awal hingga sekarang ada 3 outlet. Oke. Kalau ditanya, saya sering sekali diwawancara, ibu apa sih tantangannya, apa sih kesulitan atau masalah yang tidak dihadapi? Saya tuh relatif lancar gitu, tapi itu besarnya ya. Dari garis besar itu si langkah-langkah selalu sesuai. Jadi apa yang saya kerjakan selalu ada planningnya, namanya bisnis plan. Bisnis plan tuh kalau sekarang bulan apa nih, Oktober, November, nanti November saya menyiapkan bisnis plan 2025. Itu sudah jelas, nanti mau ngapain aja, program-program apa, inisiatif apa, mau target berapa, mau bagaimana mau eksekusinya gitu ya. Nah yang menjadi masalah adalah tantangan adalah dalam setiap level besarnya usaha kita, dia punya masalah sendiri. Ketika di awal saya masalah dalam mengakuisisi market, atau gimana sih orang kok ngapain beli produk kita, ada kok enak misalnya, atau
banyak siapa sih Dunkin Donat enak atau bahkan donat-donat artisan gitu kan banyak ya. Nah di situ kita butuh mengakuisisi market, itu tantangan di awal. Tantangan berikutnya adalah ketika orang sudah tahu, udah aware, sudah beli bahkan ya, bagaimana mereka merepeat repeat order, beli lagi kan udah coba, oh iya enak suka nggak sih enak, tapi udah nggak ya. Saya sih sering ya kayak nyoba, kan banyak di Bandung yang baru gitu ya, survei juga enak, tapi kemudian untuk mengulang teh mendingan coba yang lain gitu kan, enak tapi ya sekali aja. Nah itu tantangan jelas. Kemudian berikutnya sudah dapat ya, Sarai ini kalau secara statistik repeat isinya atau pengulangan belinya seminggu 3 kali karena kan roti ya, orang sekarang jarang sarapan nasi, sarapannya teh roti gitu ya, sehingga dia berulang beli, dia misalkan hari ini beli, besok nggak, besokannya beli gitu. Itu kelihatan dari laporan statistik kita. Nah di situ apakah terus aman gitu ya? Enggak kan, sejuta usaha akan muncul gitu. Bagaimana kita mempertahankan, tentunya itu menjadi tantangan. Dibuat branding sehingga orang istilahnya menjadi top of mind. Cari roti Bandung ingatnya ke si Sarai, gimana gitu ya caranya ya. Level tertinggi dari suatu bisnis adalah ketika dia sudah menjadi habit. Kalau sudah jadi habit mah nggak ada itu tadi ya. Kayak pagi-pagi si gosok gigi misalkan pagi-pagi odol teh habis gitu ya gitu ya, tidak bisa. Nah apakah bisa sampai situ? Tentunya itu perlu diusahakan ya. Nah sudah gitu dari level awal perkenalan, kemudian grup ya. Kalau bisnis kuliner ya khususnya adalah bisnis yang tadinya nol, nggak ada, grupnya itu bisa eksponensial ke perkembangan bisnis dan perkembangan kita sebagai entrepreneur, ada kecepatan bisnisnya, sehingga kita nggak menguasai lama-lama viral rame ngantri tapi tidak menguasai operasional, tidak menguasai supply chain. Tiba-tiba gandum nggak ada, gimana saya nggak bisa jualan lagi ya, tiba-tiba karena itu impor saya telat order gitu kan, nanti datangnya bulan depan bagaimana gitu ya. Semua harus dikuasai dengan begitu cepat, sehingga harus mau belajar menjadi entrepreneur. Nah dari semua level itu alhamdulillah bisa melewati, tapi ya kita harus banyak bergaul, harus punya mentor yang memiliki, harus ada sering akhlak apa itu kan sekarang makanya akhlak juga. Pernah gak sih ibu ngerasain ada di titik kedown gitu, capek dalam menjalankan bisnis ini gitu? Karena tadi kan sempat disinggung gitu sama ibu itu kan latar belakangnya harusnya jadi dokter gitu ya Bu, karena ibu juga pernah bekerja di rumah sakit, dan sekarang ibu lebih ke bisnis lah gitu, lebih ke entrepreneur gitu. Ibu pernah gak sih berpikiran mending jadi dokter, jadi ada di titik bimbang gitu antara bisnis dan ini? Jadi sesuatu yang kita kerjakan dengan bahagia dan passion, ada pekerjaan yang bagi kita itu hal biasa, bagi orang lain ada pekerjaan yang berat. Jadi saya effort segini, hasilnya segini. Ada orang yang effortnya segini, hasilnya segini. Jadi mending mana? Jadi effortnya segini, tapi hasilnya sama. Ini saya feel ya, ketika saya jadi dokter itu nggak ada passion. Jadi 15 tahun saya menderita. Jadi begini, tidak ada passion untuk duduk di ruang praktek, konsultasi periksa itu kan saya pagi sore gitu. Jadi pagi saya datang ke klinik, saya melakukan kegiatan yang rutin, nanti saya pulang jemput anak, masak segala macam, sore saya balik ke klinik sampai malam. Nah
ketika saya menjadi entrepreneur atau menjadi seorang wirausahawan, tampaknya gitu ya, tampaknya ini adalah passion, sehingga saya effort sedikit itu bisnisnya maju gitu lah ya, bisa dibilang ya pada program juga ya mungkin emang pas. Nah jadi lakukan apa yang menjadi kelebihan gitu ya. Jadi passionnya di mana, termasuk ketika kuliah saya bukan tidak passion dalam dunia kesehatan. Saya tuh sampai sekarang masih memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Jadi saya lebih senangnya di situ gitu, bukan kuratif ya, apa namanya, mengobati orang sakit gitu. Tapi orang yang sehatnya diberikan dia untuk tetap sehat gitu. Ya, jadi tetap jadi dokter mata, tapi sudah tidak di praktiknya langsung. Jadi selama ibu menjalankan bisnis ini gitu, apa sih nilai-nilai atau prinsip yang selalu ibu pegang gitu selama menjalankan bisnis? Kalau di Sarai sendiri ada tiga. Jadi di Sarai itu harus mengenyangkan, menyenangkan, senang ya, kenyang, senang, dan tenang, menenangkan. Yang mengenyang, harus kenyang. Apa karena kita jualan makanan ya? Jualan makanan mah, ya ada gitu, kita jajan tapi asal belum makan. Ya banget ya saya. Tapi kok kayak belum makan. Saya barusan baru makan, nyobain sesuatu yang baru di Bandung lagi antri. Saya tiap hari keliling karena harus survei ya, melihat peta perkulineran. Ya, ke situ, si bapak juga makan lagi kita nanti gitu ya. Ya di Sarai harus kenyang. Dan ini tiga ini keluar dan ke dalam, internal dan eksternal. Eksternal itu ke konsumen, internal itu ke karyawan, keluarga itu ya. Dalam arti ke karyawan apa? Harus cukup. Apanya cukup? Pengembangan dirinya cukup. Di Sarai ini termasuk yang trainingnya sering banget. Kita sering semua udah di training ini, training itu. Apalagi sekarang sudah lumayan maju dan lumayan ada budget. Nah, jadi semua itu dikasih training. Itu yang pertama. Kemudian menyenangkan itu bagi customer yang kesini harus senang. Gimana? Harus waktunya rapi, tidak boleh berantakan, tidak boleh berdebu, pelayanannya harus sok ramah. Ketika ditanya tingkah belakang bloho, ya harus tahu produk. Ketika ada yang komplain harus bisa handling komplain. Kalau ke karyawan menyenangkan deh, dalam artian kultur kerja yang menyenangkan, tidak ada toksik, saling mensupport, saling mengingatkan gitu ya, saling memajukan gitu ya, memberikan kesempatan gitu, yang junior harus kejarin. Kalau di sini mah gitu ya, jadi jangan yang junior jangan dibully, karena nanti kan dia yang memudahkan pekerjaan kamu. Yang terakhir adalah menenangkan ya. Tenang, kalau customer itu harapannya saya ketika dia tahu oh ini ownernya dokter, hitung dengan detail bahan bakunya, kalorinya, makronutrien sebagainya, dia tenang dalam mengkonsumsi. Jadi enggak, kalau ini mah kan kudu ditulis kan tanpa MSG segala macam. Saya kan tidak ya, tapi cukup bahan baku yang dipakai ya. Nah kalau ke karyawan ya, bekerja di sini tuh penuh ketenangan ya, karena dia tahu bahwa owner atau level-level atasnya itu memperhatikan ke apa ya namanya, keberlangsungan hidup dia dan keluarga gitu, kesejahteraan. Kalau dari aku mah gitu ya, gimana gitu cara ibu mengatur antara bisnis dan kehidupan pribadi ibu. Misal ibu tuh bisnis gitu ya kak, keluarga jadinya nggak gitu ya, bagaimana gitu. Nah, gimana caranya biar Karena saya wanita gitu ya, masih ibu ya,
Jadi menjadi usaha tuh ya enaknya waktunya kan jadi waktu saya bekerja saya datang jam 8 atau kan saya bisa datang jam 10 kan nah sekarang kantor mulai jam 8 sebetulnya saya sendiri menerapkan saya harus datang jam 8 walaupun telepon dikit ya tapi setelah ngantar anak sekolah terus pagi-pagi juga kan sudah siap ya. Anak saya 4 tapi yang masih ada di Bandung 2 ya 2 pesantren kemudian waktu mereka pulang sekolah sekitar jam 2-an kadang-kadang saya juga sudah pulang ya tapi kalau misalkan kayak gini ya paling bareng ya jadi waktu bersama keluarga di sekolah saja ya tidak terlalu kita Terus ibu hal apa yang paling ibu syukuri gitu enggak hal apa yang paling ibu syukuri dalam perjalanan ibu sebagai wirausahawan? Yang paling saya syukuri itu pertama saya itu selalu pengen punya legasi apa ya punya sesuatu yang ditinggalkan gitu ya nantinya karena waktu saya jadi dokter waktu itu keinginan saya adalah saya banyak menolong orang gitu ya banyak orang yang tertolong itulah di otak saya walaupun saya itu mengerjakan pekerjaan itu dengan agak effort gitu ya terlalu nah setelah saya tidak jadi dokter dan membuka usaha saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat ya, ada manfaat untuk lingkungan. Nah salah satunya itu komitmennya saya kan kita tahu di kuliner itu biasanya gajinya itu di bawah UMR ya targetnya saya atau masih tetap di sini nggak ada karena UMR itu berapa sih 4 jutaan ya bukan 4 juta bisa apa sejauh saya punya usaha dan saya mengurusnya sendiri saya ingin memakmurkan gitu selain dalam hal uang gitu ya anak-anak di sini mah belajar gitu ya banyak yang mau upgrade diri supaya nggak jadi miskin dan yang mau sekolah dibayar satu yang Gini Bu, mungkin dilanjut gitu ya tadi kan sudah dimention stories ibu, perjalanan ibu, struggle ibu yang sudah bisa membuat bisnis ini sebegitu besarnya. Mungkin ada nggak rencana ibu, plan ibu 5-10 tahun ke depan untuk bisa lebih mengembangkan bisnis ini dan apa mimpi ibu yang sampai sekarang itu masih belum tercapai? Kalau teman-teman bisnis yang sudah terbayang itu yang 5 tahun. Jadi sebenarnya dari 2022 kan saya bikin planning ya. Ada yang terlaksana, ada yang tidak. Tetapi itu tuh kayak jalur ya supaya kan nggak melenceng-melenceng. Nah, mau jadi sebesar apa, cita-citanya Saraya adalah ada di kota-kota besar. Di antaranya nanti 2021 kita masuk Jabodetabek ya. Di 2025 saya masih menambah cabang di Bandung sambil memperbaiki sistem ya, SOP, operation, service dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk Jabodetabek sudah ada beberapa investor luar Jabodetabek ya, maksudnya yang juga rencananya kita akan buka di kota-kota tersebut, di antaranya di Bali, di Jogja ya, di Balikpapan. Terus mimpi yang belum tercapai itu saya tuh ada role model guru ya, semua pasti tahu ya, dia itu adalah ownernya
warung steak. Jadi warung itu namanya Mas Jody sama istrinya tuh berani gitu ya. Kalau saya ke Jogja saya pasti main. Nah, beliau itu banyak sekali mengajarkan kepada saya kalau bahwa bisnis itu, kalau saya diajari mentor saya yang lain adalah angka-angka yang strict. Jadi perhatikan nanti HPP jangan boncos gitu ya, penjualan jangan turun. Itu adalah benar ya. Itu kalau Mas Yogi dan keluarga mengajarkan kepada saya ada jalur-jalur langit kan. Itu tuh dari mana? Jadi kalau saya ke kantornya dia azan gitu ya, kita salah. Nanti itu di situ ada tausiah dan dia mendoakan itu karyawan di situ. Doakan ya, bayangin pas sholat berjamaah dulu asal dan mungkin maghrib buat yang belum pulang kantor. Jadi dia didoakan berkali-kali sehingga sampai sekarang kita lihat warung steak itu ada 130 cabang seluruh Indonesia dan omsetnya 1 triliun. Dan orangnya tuh kayak gitu aja gitu, orangnya begitu humble, begitu. Dia punya pesantren gede banget di Jogja. Saya juga Masya Allah ini donat ya uangnya gitu. Masya Allah gitu ya, dari usahanya dia punya pesantren udah 14 tahun dari 2010 pesantren. Jadi setiap tahun memberangkatkan 4 ya kalau ya dan dia membagi saham yang udah 10 tahun dari saham itu bagaimana coba doanya nggak masuk terus ya. Jadi antara lain itu ya, jadi bagaimana kita memperlakukan karyawan sehingga bela mati-matian. Itu ada waktu kalau tahu Jogja pernah gempa, jadi dulu mungkin kalian masih lihat Jogja pernah gempa besar 2015 ada sekali yang makanya ratusan ribu. Ada satu desa yang dia bangun semua rumahnya dia kasih, sehingga sekarang satu desa kerja sama dia. Jadi itu hal seperti itu tuh nggak ada diajarin lah kalau di sekolah bisnis ya, manajemen dan lain. Saya dapat ilmu itu dari dia. Kayak kita anak-anak main aja gitu. Intinya. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir gitu Bu. Kira-kira apa sih pesan dari Ibu gitu buat para pengusaha atau calon entrepreneur yang baru akan memulai usahanya? Kira pesannya buat anak muda ya, buat mahasiswa. Saya sering juga tuh ngasih kelas biasanya di UI ya. Emang sekarang ada ya kurikulum entrepreneurship gitu. Ada wirausahaan ada. Iya. Kalau saya suka saran saya kepada para anak muda atau yang baru lulus sehingga ingin, kan juga tidak sedikit mahasiswa yang sudah punya bisnis ya sekarang ya. Nah, dari bisnis atau membuka usaha itu untuk pertamanya mah kalau saya bilang ada game, ada planning segala macam, yang pertamanya itu planningnya adalah buka hari ini gitu ya. Jadi tidak dihitung dulu, buka dulu hari ini, nanti akan kalau kamu banyak itu tidak jadi buka gitu ya. Biasanya udah gitu aja ya, udah jadi buka sampai tua gitu. Nah, kemudian tidak pernah berhenti belajar. Jadi jangan berbuat sendiri, apalagi misalkan kita jurusannya kan PAI, misalkan ada yang mendapatkan ilmu dan entrepreneurship dan merasa sudah cukup, itu tidak akan pernah cukup. Jadi tetap belajar, mencari ilmu, walaupun usahanya apa gitu ya. Dan menjadi entrepreneur itu yang nomor satunya adalah mental dan mindset, karena kita tuh tidak ada gaji bulanan yang ngasih kita, jadi bisa nggak dapat apa-apa, tapi jadi pengusaha itu bisa eksponensial besarnya. Kalau dari segi penghasilan bisa bulan ini sama bulan depan bisa ratusan persen pertumbuhannya, tapi bisa juga gitu. Jadi banyak sekali tantangannya, tetapi ya itu tantangan kan harus ya.
Baik, mungkin cukup sekian gitu buat wawancara hari ini. Terima kasih banyak Bu telah bersedia untuk meluangkan waktunya buat kita para mahasiswa yang sedang belajar menjadi entrepreneur muda. Ada kita pengen Insya Allah. tahu ya. Kami juga ibu kebetulan sedang merintis lah gitu sambil mengerjakan tugas dari kewirausahaan. Kami juga membuka apa sih kayak belajar bisnis. Ada produk kami namanya apa? Jakobis gitu. Jakobis. Nah, jadi ini tuh baru coba-coba. Jadi eksperimen lah ubi sama coklat gitu jadiin sebuah coklat. Cuman nih kami tuh terinspirasi juga gitu ya dari toko roti ibu yang mungkin kau juga insya Allah lah akan berinovasi membuat coklat ubi yang rendah kalori gitu ya ibu. Karena ya dilihat dari tadi yang ibu paparkan sebenarnya sangat menarik gitu ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar. marketnya besar, apa namanya, marketnya bertumbuh. Saya pikir orang-orang seumuran saya gitu yang 40 ke atas gitu ya, yang sudah peduli sama hipertensi misalkan atau gula gitu, kolesterol, ternyata bertumbuh tuh di usia 30-20 juga menghitung kalori gitu orang-orang saya. Jadi marketnya tuh bertumbuh sehingga tambah besar. Semoga sukses. Amin. Cepat lulus. Lulusnya tahun berapa? 2026 ya. Bentar lagi. Paling gitu ibu dari masyarakat pagi ini terima kasih buat kesempatannya gitu ya. Mungkin nanti lain kali kita bakal main gitu buat nanya lagi untuk menurut kita buat tanya-tanya ke semua gitu ya. Iya kalau kali ini jadi mental gitu kan kita gitu. Paling gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sekarang ada di kita sedang mewawancarai UMKM yang ada di Gerlong. Insya Allah tunggu ya videonya. Halo, ini dari kelompok 6 kelompok 9 KWI. Kita akan mewawancarai abang tukang bubur yang ada di Gerlong. Sebelumnya saya berbicara dengan anak Agus ya. Untuk wawancara kali ini kita mulai. Pertanyaan pertama itu, apa sih nama bisnis Bapak gitu, dan jenis bisnis Bapak ini bergerak dalam bidang apa? Makanan itu ya, bergerak dalam bidang makanan gitu. Tidak bubur. Boleh ceritain nggak Pak, apa sih yang menginspirasi Bapak gitu buat memulai bisnis bubur? Namanya dari nafkah ya, dari nafkah ya, buat anak buat istri. Dan Bapak ini berdua dengan saudara. Kemudian Bapak gitu, selama menjalankan bisnis ini itu apa sih tantangan terbesar gitu yang Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis selamanya? Sampai bahannya, kalau bubur kan apa nggak sendiri berapa banyak macam gitu ngolahnya tuh, sampai terus pokoknya kalau jualan bubur tidur malam malam dari tengah malam bapak jualan terus bukanya itu jam berapa? Jam 5 jam 5 subuh ya. Biasanya habis sekitar jam 9. Kemudian kira-kira gitu Pak, apa sih nilai-nilai atau prinsip yang Bapak pegang gitu selama menjalankan bisnis ini supaya bisnis itu tetap bertahan gitu, dan dapat kepercayaan dari konsumen? Satu ya jujur ya, dua rasa kayaknya. Rasa nomor satu, rasa dari bubur itu ya Pak. Kalau itu Bapak resepnya buat sendiri atau beneran buat sendiri? Jadi nilai yang Bapak pegang dalam menjalankan bisnisnya, pertama jujur, kedua rasa ya, rasa harus tetap dikedepankan. Kemudian apa sih Pak hal yang paling Bapak syukuri selama Bapak menjalankan bisnis bubur ini? Paling Bapak syukuri penghasilan dia
misi untuk membuka cabang ya ke depannya, Karungwa dan cabang. Baik, terima kasih. Kan itu ya sama harus guna dan terusnya ya, supaya tetap berjalan ya, tidak stuck dari satu tempat. Baik, mungkin cukup sekian ya Pak. Terima kasih Bella atas waktunya. Kami sangat berterima kasih. Guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita mewawancarai dua wirausahawan. Ya, ditunggu video-video selanjutnya ya. Dadah.